Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Yuliansyah dari kelompok Praktikum Petrologi 4. Di sini ingin mendeskripsikan dan mengklasifikasikan tentang batuan sedimen non-silistiklastik. Masuk ke klasifikasi Embry and Clovan tahun 1971 secara umum. Di sini klasifikasi dapat dibagi menjadi dua secara umum, yaitu yang pertama tekstur pengendapan yang tidak dapat dikenali, berarti di sini batuan tersebut memiliki struktur kristalin. Nanti nama batuannya akan dijelaskan untuk contoh batuan yang teksturnya tidak dapat dikenali. Lalu yang secara umum memiliki fosil di dalamnya itu adalah tekstur pengendapan yang dapat dikenali. Nah, yang ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu komponen asli terikat secara organik selama pengendapan. Jadi, pas pengendapan itu komponen aslinya juga ikut terendapkan. Nah, ini dibagi lagi menjadi tiga. Seperti yang di sini. Ini bone stone secara umum, batuan itu dapat dinamai dengan bone stone, tapi jenis bone stone ini dapat dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah frame stone, yaitu oleh organisme yang membangun kerangka kerja yang kaku. Ini frame stone, jadi bentuknya tuh kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Terus oleh organisme yang menggerakkan dan mengikat. Jadi itu adalah bindstone. Itu cirinya tuh kayak organismenya itu lurus-lurus, udah gitu ada sedikit kayak punggungan gitu di bawahnya, di atasnya kayak gini. Terus yang ketiga, untuk organisme yang bertindak sebagai penyekat, yaitu bafflestone, yang bentuknya tuh kayak karang koral kayak gini. Nah, terus masuk ke yang komponen asli tidak terikat selama pengendapan, yang ini nih. Maksudnya komponen fosilnya ini selama pengendapan nggak ikut terendapkan oleh matriks-matriks di batuan tersebut, jadi terendapkan secara berbeda. Dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada kurang dari 10% grain yang ukurannya kurang dari 2 mm. Dibagi lagi jadi dua, yaitu ada yang isinya tuh grain, banyakan grainnya dinamai dengan rootstone, dan kalau misalnya banyakan matriksnya dinamai floodstone kayak gini. Ini kan matriks nih yang titik-titik. Nah, yang ini tuh kayak banyak komponen fosilnya daripada matriksnya. Lalu ada yang ini, yaitu yang tidak memiliki lumpur dan didukung oleh grain, didukung oleh struktur grain, banyakan grainnya dan tidak mempunyai matriks yang begitu dominan. Jadi nggak punya matriks mat. Jadi ini tuh kayak cuman grain aja gitu, nggak ada matriksnya. Terus yang ketiga, yang mengandung lumpur, tanah liat, atau karbonat ukuran halus. Dibagi lagi jadi dua, yaitu yang grain supported sama mud supported. Yang grain supported ini banyakan grainnya, banyakan komponen fosilnya. Kalau mud supported ini banyakan matriksnya, yang jenisnya itu mud atau lumpur. Kalau yang grain supported ini udah pasti namanya adalah packstone kayak gini contohnya. Jadi fosilnya tuh nggak cuma satu bentuk, tapi ada yang panjang, ada yang bulat hitam, ada yang bulat warna putih kayak gini. Terus kalau yang didukung lumpur, mud supported ini ada yang lebih dari 10% grainsnya, lebih dari 10% fosilnya. Jadi lebih fosilnya tuh walaupun memang banyakan matriksnya, tapi fosilnya tuh masih di atas 10% jumlahnya, kayak yang di sini nih. Tapi kalau yang di sini, yang mudstone ini tuh bener-bener kayak fosilnya cuma dikit, dan sisanya tuh benar-benar lumpur. Grainsnya tuh jadi kurang dari 10%. Oke, langsung masuk aja ke contoh yang pertama. Di sini punya warna kuning kecoklatan, kuning nih, terus agak kecoklatan tuh yang bagian-bagian batuan ini tuh agak kecoklatan. Terus warna lapuknya tuh coklat kehitaman yang kayak ada di sini. Terus ukuran grainnya, ukuran batuannya tuh pebble. Matriksnya tuh very fine sand, bisa dilihat ya, kayak fine sand gitu. Terus pemilahannya very poorly sorted karena ada yang besar, ada yang agak kecil, terus ada yang kecil juga. Terus porositasnya 5% kayak yang ada di sini. Strukturnya masif, nggak berbentuk. Sifatnya autochthonous. Autochthonous tuh fosilnya di sini masih bisa dilihat, maksudnya nggak terbagi-bagi jadi 2, jadi 3, jadi fosilnya masih utuh. Komposisinya ada matriks 20%. Terus ukurannya very fine sand, nggak ada matnya. Butirannya terdiri dari fosil crinoid yang kayak ada di sini.
itu 80% dan nggak ada non-skeletal grainnya 0. Jadi totalnya 100%. Jadi bisa diklasifikasiin nama batuan ini tuh rudstone. Nama batuannya rudstone ya. Terus sampel kedua, warna segarnya coklat keabuan. Ini yang kayak coklat, terus ada abu-abunya gitu. Terus warna lapuknya abu-abu kehitaman kayak yang di sini tuh, warna hitam gitu lapuk. Terus ukuran butirnya itu pebble, matriksnya core silt. Core siltnya tuh bisa dilihat di sini. Matriksnya itu agak gede, agak besar-besar gitu. Porositasnya 30%, kayak yang lubang-lubang ini di sini juga banyak, di sini di bawah, bagian bawah banyak. Strukturnya masif, sifatnya autochthonous karena fosilnya nggak kebagi-bagi, jadi satu fosil 2, 3 langsung. Terus komposisinya matriksnya 40%, matriks itu yang ada di bawah ini yang halus gitu. Terus ukuran matriksnya itu core silt, moodnya 0%, skeletal grainnya itu jenisnya fosil Amodiscana, yang kayak gini-gini tuh fosilnya fosil Amodiscana. Terus totalnya 100%. Berdasarkan yang tadi bisa diklasifikasiin nama batuan ini adalah pegstone. Nih, pegstone. Karena nggak cuman lurus-lurus gitu aja ya, bisa dilihat di sini tuh ada yang kayak gini, tapi di bawah sini tuh juga yang tenggelam di sini tuh juga beda gitu. Ya ada yang di sini juga nih. Jadi pegstone nama batuannya. Sampel ketiga, ini warna segarnya coklat yang kayak ada di sini, yang ada di sini. Terus ini coklat, terus kekuningan kayak yang ada di sini. Warna lapuknya putih, kayak yang di sini. Ini kelihatan agak dikit putih gitu. Terus ukuran butirnya granul, karena di sini nggak terlalu kasar banget, bisa dilihat ya. Terus matriksnya matte atau clay, kemungkinan besar. Pemilahannya moderately sorted, karena nggak bener-bener yang satu material tuh gede sendiri, karena di sini ya lumayan rata lah pembagiannya. Terus porositasnya kurang dari 5%. Strukturnya di sini kristalin, karena ini tuh bukan fosil, jadi kita bisa klasifikasiin ini non fosil dan nggak punya sifat khusus. Nah, ini komposisinya matriks 20%, yang matriksnya itu clay, matte-nya 10%, skeletal grain-nya 0%, karena tadi ini bukan fosil. Non-skeletal grain-nya itu mineral kalsit, jadi ini tuh mineral kalsit 70%, totalnya pas 100%. Nama batuannya di sini nggak ada klasifikasi khusus, bisa langsung dicari sih, nanti ada daftar pusakanya. Nama batuannya karbonat kalsit. Terus sampel keempat, warna segarnya kuning yang ada di sini, terus kecoklatan yang ada di sini nih, yang ada di sini juga kecoklatan. Ukuran butirnya grain very coarse, nih kayak very coarse gitu. Terus matriksnya clay atau fine sand kayak yang ada di sini. Pemilahannya itu poorly sorted, karena di sini masih ada fosil yang agak gede, terus yang lainnya tuh halus. Porositasnya kurang dari 5%. Strukturnya masif, nggak berbentuk, dan sifatnya allochthonous. Kenapa allochthonous? Karena di sini bisa dilihat ini tuh kayak patahan fosil, yang ini masih utuh, yang ini patah juga. Jadi fosil di dalamnya tuh nggak sempurna bentuknya, jadi diklasifikasiin allochthonous. Komposisinya massa dasar matriksnya 40%, ukurannya fine sand, ini matte 20%. Skeletal grainnya jenis fosil Rotaliata yang ada di sini, agak panjang dan bulat-bulat, ini diklasifikasiin Rotaliata, itu totalnya pas 100%. Dengan yang tadi data kita dapat, bisa diberikan nama batuan ini adalah Wexstone, seperti yang lihat ya, agak panjang gini, terus ada yang bulat juga, dan ada mengandung matte. Nah, karena tadi kan ada matte 20% tuh, dan ini mengandung matte, dan grainnya lebih dari 10% ya, grainnya 40%.
namanya wax stone. Lalu sampel kelima, warna segarnya putih kecoklatan yang ada di sini, lapuknya abu-abu kayak yang ada di sini, abu-abu. Ukuran butirnya grain fine sand, halus, nggak ada matriksnya karena ini semuanya fine sand. Terus pemilahannya very well sorted, bisa dilihat ya, nggak ada material yang lebih besar daripada material yang lain. Porositasnya di sini 0%, strukturnya masif, nggak memiliki sifat khusus. Terus komposisinya matrix dan mat 0%, skeletal grain 0%, non skeletal grain 100%, dan ini semuanya itu gypsum. Totalnya pas 100%. Nama batuannya adalah gypsum yang pembentukannya itu secara evaporate. Bisa dilihat nanti di daftar pustaka. Ini sampel ke-6, warna segarnya biru putih, dan nggak punya warna lapuk. Ukuran butirnya coarse sand, bisa dilihat nggak terlalu halus-halus banget kayak yang ada di sini tuh. Terus nggak punya matrix, 100% grain ini. Pemilahannya very well sorted, bisa dilihat ini walaupun ada warna putihnya tapi materialnya tuh nggak satu gede sendiri karena ini semua tuh ukurannya coarse gitu, jadi semuanya sama. Porositasnya 0%, strukturnya masif. Komposisinya massa dasar mat, matrix 0%, skeletal grain 0%, non skeletal grain 90% fosfat, fosfatnya warna biru-biru ini. Kuarsanya ada yang warna putih kalau batuan ini diputar, atau misalnya ambil contoh yang kayak ada di sini nih, ini kelihatan kayak agak putih. Ini juga nih agak putih gitu. Terus karbonat yang kayak gini 5%. Totalnya 100%. Nama batuannya fosforit, pembentukannya melalui pembentukan sedimen fosforit. Lalu masuk ke sampel 7, warna segarnya coklat ini, terus pink, coklat kepingan, dan lapuknya tuh coklat keunguan kayak yang ada di sini. Ukuran butirnya very fine sand, bisa dilihat ini halus banget semuanya. Terus nggak ada matrix, ini semua 100% grain. Pemilahannya well sorted. Karena di sini ada agak kelihatan sesuatu di sini gitu. Lalu porositasnya 20%, nih lubang-lubang. Komposisinya massa dasar matrix dan mat 0%, skeletal grainnya 0%. Non skeletal grainnya tuh chalcedon yang warnanya pink. Ini pink ini tuh chalcedon 90%, yang coklat-coklat ini juga chalcedon 90%. Kuarsa 10%-nya yang warna putih-putih ini tuh kuarsa. Total 100%. Nama batuannya chalcedon yang dibentuk dengan cara sedimen silikaan. Lalu sampel ke-8, warna segarnya coklat, warna lapuknya nggak ada. Ukuran butirnya grain very coarse sand, karena di sini bisa dilihat nih ada matrixnya tuh ya nggak terlalu bagus lah. Grainnya tuh nggak terlalu bagus, nggak terlalu merata. Terus matrixnya very fine sand, bisa dilihat nih matrixnya kayak halus gitu. Pemilahannya moderately sorted, karena di sini nggak terlalu gede-gede banget dan nggak terlalu menonjol banget kalau dia tuh berbeda sendiri, jadi semuanya bergabung jadi satu. Porositasnya kurang dari 5%, strukturnya masif, sifatnya allochthonous. Komposisinya matrix 50% yang ukurannya very fine sand, nggak mengandung mat. Butirnya skeletal grain 50%, nama fosilnya tuh Hunt canina. Terus totalnya 100%. Nah, di sini bisa diklasifikasiin namanya itu bevel stone. Ini agak-agak mirip gitu, dan dia karena tadi nggak mengandung mat kan 0% tuh. Berarti kita nggak bisa masukin di sini. Dan original component organically bound during deposition. Jadi dia tuh pembentukannya tuh komponen aslinya terikat selama pengendapan, bisa dilihat yang di sini ya. Komponen aslinya tuh bersatu sama matriksnya dengan baik, bersatu dengan massa dasarnya dengan baik. Jadi nama batuan ini adalah bevel stone. Nah, ini daftar pustaka yang tadi saya pakai buat nyari pembentukan sedimen silikaan, pembentukan dengan cara evaporate. Bisa dilihat di 2 web ini dan 3 buku ini.
Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.